Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Jihad yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kayaknya ketutup masker ada. Mohon izin dibuka biar lebih jelas karena suara saya termasuk yang kecil. Oleh karena itu kalau dibuka insya Allah lebih jelas. Bapak Ibu sekalian, saya yakin ini kalau saya lihat semuanya ini Pak Camat dan Bu Camat ini. Ya. Calon mati semuanya. Dan insya Allah semua yang hidup pasti tinggal nunggu gilirannya. Belum lama kemarin saudara kita Bapak Samadi, saya masih ingat tanggal berapa ya Pak? Ingat di sininya, ikut nyolatin di belakang. Ya baik, ini saya sengaja kasih gambar permulaannya begini. Ini kalau sudah seperti ini sudah alamat. Nah, kira-kira begitu. Ya. Nah, tapi yang saya akan sampaikan nanti mulai dari ya ketika menghadapi yang sakit berat, kemudian nanti ngurusin kalau sudah meninggal seperti apa dan sampai yang harus diurus apa saja sih selain jenazahnya, mungkin termasuk kaitannya harta pusaka dan seterusnya. Nanti ya, ini menghadapi orang yang sakit terlebih dahulu. Jadi yang pertama menasihatkan agar dapat bersabar menghadapi cobaan yang sedang dideritanya. Karena kadang yang sakit suka kurang sabar, kadang. Ya. Dan menasihatkan kepada penderita agar dia tetap berbaik sangka kepada Allah, husnudzon. Karena jangan sampai, mana Allah katanya likulidain dawaun, setiap penyakit ada obatnya, udah berobat kok nggak sembuh-sembuh, berarti nggak sesuai janjinya, dan seterusnya. Emang setiap yang berobat pasti sembuh kan? Belum tentu. Bisa sembuh dari sakitnya, tapi langsung meninggal kan bisa. Nah, kemudian menganjurkan agar meninggalkan wasiat bila mana ia meninggalkan barang ya atau hak milik atas nama dirinya. Kasih wasiat ya kepada apa namanya yang tentu kalau ahli wasiat untuk ahli waris itu tidak berlaku, umpamanya kaitannya dengan warisan. Besok yang separuh ini buat anak yang suka ngurusin saja, yang lain nggak usah dikasih. Itu nggak bisa begitu. Ya, karena sudah ada aturan dari Allah. Ya, kaitannya dengan pembagian harta waris. Nah, ini kemudian ya jangan sampai juga mewasiatkan yang bukan miliknya. Itu yang ditambun sono jangan dijual. Lah emang kenapa? Lah itu kan punya orang. Lah iyalah. Itu kan lapangan bola punya pemerintah lah ya, jangan diwasiatkan yang begitu. Mas, ini kok nggak bisa.
bukan pegangannya, kadang beda. Ya baik. Berikutnya, bila sudah kelihatan memang nggak kritis, hendaknya ya hadapkan ke kiblat. Ya. Kemudian bila mana sudah mendekati ajalnya, hendaknya diajarkan atau ajarkan membaca kalimat thayyibah. Makanya Rasulullah bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi talkinkan, ajarkan jenazah, ya. Maksudnya orang yang mau meninggal itu dengan ucapan la ilaha illallah. Karena memang Rasulullah bersabda, mangkola airu bi kalimat la ilaha illallah daholal jannah. Jadi barang siapa yang di akhir kalimatnya itu mengucapkan la ilaha illallah, insyaallah akan masuk surga. Amin. Ya. Tapi bukan kok berarti sudahlah enggak yang lainnya, hanya itu saja yang dihafalin dari kecil sampai tua, atau nanti supaya bisa ngucapin itu saja. Ya tentu tidak, ya. Nah, ini enggak ada setelan ininya ya Mas, Arabiknya ya. Oh, ya. Baik. Makanya tidak. Saya kebetulan juga nggak bawa laptop, kan udah yakin di sini ada. Jadi kalau yang sudah ada yang mungkin ada yang lain yang ada Arabiknya, disusulin nggak apa-apa. Ya. Baik, jadi ini kalau di surat Al-Baqarah 156, alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi apabila terjadi musibah maka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, di sini. Baik, jadi kalau kita melihat ini juga, ya memang ini kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati, di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Nah, kemudian juga ada di Al-A'raf 34. Ya. Ini. Jadi fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Al-ayah. Jadi memang setiap jiwa itu sudah ada batas waktunya, dan kalau ajal sudah datang tidak bisa dimundurkan dan juga tidak bisa dimajukan walau sesaat. Ada orang niat bunuh diri, pengen cepat meninggal, tapi Allah belum berkehendak. Waktu itu saya masih ingat ketika ya pelawak itu yang Tesi udah coba minum cairan untuk pembersih kamar mandi, Allah belum berkehendak, masih hidup. Tapi sebaliknya orang yang berusaha ya untuk supaya hidup terus sampai ke ICU, sampai ke ruang ICU dan seterusnya, tapi kalau Allah sudah mengendaki tidak bisa dimundurkan. Nah, makanya hendaknya mata si jenazah itu dipejamkan. Jadi biasanya kan suka ngikutin tuh. Saya berkali-kali, termasuk mbah saya, ibu saya juga, jadi dari arah kaki ini sudah nggak terasa, dari ujung jempol terus naik, terus sampai sini, begitu sampai lesnya kadang matang ikut ruh. Makanya kalau sudah seperti itu hendaknya dipejamkan sambil Bismillahi wa ala millati Rasulillah, itu ya. Jadi insya Allah bisa merem. Tapi asal belum lama baru meninggal masih itu, insya Allah cepat. Tapi kalau nanti kalau sudah agak lama dikit ya tetap ya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Tapi kalau udah diginiin melek lagi, diginiin melek lagi, malah tambah gini-gini, itu jangan dimandiin dulu, jangan dikapanin dulu, masih bisa mandi sendiri begitu. Kalau digini malah gini-gini lah, berarti itu belum meninggal. Ya, ini. Ya. Baik, doakan baginya dengan doa yang baik. Sebenarnya kalau yang sudah meninggal dunia itu hanya 2, agar bisa diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya.
Sebab dosa sebesar apapun kalau Allah ampuni, ya. Kemudian amal ibadah sekecil apapun kalau Allah terima, nanti di yaumil akhir dalam surat Al-Qari'ah, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Barang siapa yang lebih berat kepada amal kebajikannya, maka dia ada dalam ridho Allah, insya Allah surga. Tapi yang lebih berat kepada amal kejelekannya, artinya amal kebaikannya lebih ringan, fa'umuhu hawiyah, dia akan masuk neraka hawiyah. Apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu nyala api yang sangat panas. Naudzubillah min dzalik. Makanya tadi agar diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya. Kemudian selubungi jenazah itu dengan kain selubung yang bagus. Ya bisa, orang Sunda nyebutnya sinjang, orang Jawa jarit, ya itu bisa. Hendaknya keluarga terdekat segera mengurus ya hutang jenazah, ya untuk segera dilunasi. Karena Rasul sendiri kalau ada jenazah yang punya hutang nggak mau nyolatin, maka berat sebenarnya. Sehingga hutang itu harus tercatat, disampaikan ya kepada ahli keluarganya, ahli waris itu seperti itu kalau ada hutang. Nah, ini termasuk kalau sambutan pas mau menguburkan kan suka itu barangkali ada yang sakut paut dengan hutang piutang, ya maka hendaknya segera ya ini. Jadi segera diurus dengan ahli warisnya. Pakai pointer, nggak apa-apa. Baik, berikut itu ini maksudnya nanti kalau pas menampilkan doa-doanya, kalau pas pakai laptop yang Arabik. Ini buat pointernya, Mas. Yang mana? Ya, ini mundur. Oke. Sip. Ya, baik. Jadi hendaknya jenazah dirawat seperlunya, maksudnya ya kalau baju yang masih nempel juga hendaknya segera dicopot, karena nanti kalau udah agak keras susah bukanya. Kalau sudah agak kaku, maka sebaiknya dilepaskan, itu bisa manfaat. Nggak harus digunting akhirnya dibuang. Akhirnya bisa dimanfaatkan untuk dipakai orang lain kan gitu. Nah, kemudian kabarkan kematian kepada sanak kerabat, tandai taulan serta teman sejawat. Jadi ini biasanya diumumin innalillahi, tapi kalau salamnya juga kadang sudah beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah itu biasanya salamnya untuk pengumuman itu. Innalillahi dan seterusnya. Telah meninggal dunia dengan tenang biasanya. Enggak ada gerubah-gerubuk gitu. Masa meninggal dengan gerubah-gerubuk, kan itu enggak ada. Dan seterusnya. Kalau sekarang di grup WA atau yang lainnya cepat ya. Hendaknya ini sanak kerabat membuatkan makanan untuk ya sahibul musibah. Bukan sebaliknya, kadang di kampung-kampung malah harus nyembelih sapi, ada apa kerbau atau yang lainnya. Udah kehilangan anggota keluarga, masih kehilangan juga sapi. Masya Allah. Udah kayak gitu nanti di kuburan harus dijaga 40 hari 40 malam dan harus bayar sekian juta. Di cabang Bungin masih ada yang begitu. Saya dengar, aduh saya udah miris duluan. Masya Allah. Jadi pengennya nggak ninggal, tapi nggak bisa. Ya. Ini. Nah kemudian ini kalau kewajiban kepada tadi jenazah, kalau memang sudah meninggal ya tadi mengurus jenazahnya dan mengurus harta pusakanya. Kapan-kapan kalau urusan menghitung harta waris ya insya Allah lah. Tapi ini jenazah dulu. Ya, ini jadi pengurusan jenazah, memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatkan dan menguburkannya. Nah, ini cara memandikan kita lihat. Syarat jenazah yang wajib dimandikan. Ini beragama Islam.
Yang kedua, didapati tubuhnya walau hanya sebagian. Tangannya doang, ya tangannya dimandiin. Ya. Jadi kalau bukan tidak didapati, jangan dimandiin. Lain dimandiin apa? Iya. Nanti kayak gayung doang mandiin apa? Kagak ada apa-apa. Yang didapati aja. Bukan karena mati syahid atau karena membela peperangan, ya. Udah membela agama Islam, peperangan dalam membela agama. Termasuk ketika perang Uhud, itu Rasul nyuruhnya agar langsung dimakamkan, dimandikan, tidak disolatkan pun juga tidak, karena itu nanti ketika dibangkitkan insya sebagai saksi darah termasuk baju yang masih nempel. Kemudian cara memandikannya, ini jenazah dibaringkan tempat yang lebih tinggi. Kalau sekarang itu sudah dibuat kayak pakai stainless kayak gitu, jadi lebih tinggi. Ya, keranda buat angkatnya itu buat mandikan ada khusus. Ya. Ini jenazah dipakaikan kain agar auratnya tertutup. Kalau yang ibu-ibu bisa mulai dari bagian dada sampai ke lutut bisa lah. Tapi kalau yang bapak-bapak bisa bagian di pas kemaluannya saja. Ya. Nah, ini kemudian membersihkan kotoran dari najis. Jadi diistinjakan. Itu setelah itu memang perut ditekan juga, agak diangkat punggungnya, ditekan sambil disiram. Karena di situ kadang angin bisa keluar, kotoran bisa keluar. Nah, sebaiknya pakai masker. Kadang kalau nggak tahan tuh langsung bisa muntah di situ. Ya, biasa aromanya, walaupun sering kalau kita keluar yang dari diri sendiri sih nggak terlalu, tapi kalau punya orang lain kan beda pasti. Ya, ini. Kemudian mengawali dengan anggota wudhu. Itu diawali dengan anggota wudhu dan kemudian bagian kanan. Kalau memang tidak bisa, setelah dimulai dari anggota wudhu, kalau memang bisa pakai ember gede banget, dari kepala ke kaki, bagian atas, itu bisa. Cuman kalau nggak bisa pakai gayung, ya sebelah kanan dulu, baru nanti sebelah kiri, kemudian dimiringkan ke kiri, berarti untuk membasuh punggung sebelah kanan, baru dimiringkan ke kanan untuk basuh punggung sebelah kiri. Maka itu baru dihitung satu. Jadi jangan langsung air campur sabun dibuat nyiram. Itu malah enggak sah karena campur sabun, harus yang air mutlak. Berarti harus yang masih bersih. Kalau memang dicampur air daun bidara kan memang itu sunnah Rasul dan itu tidak merubah warna air karena tidak kayak sabun kan pasti langsung larut. Gitu. Kemudian menyiram air ke seluruh badan. Tadi kalau sudah dari anggota wudhu, sudah ke seluruh badan. Kalau memang bisa sekaligus, kalau nggak bisa ya tadi kanan kiri, ya dibalik-balik seperti itu. Nah, kemudian kalau yang itu pertama tadi sudah, kedua boleh disabunin, kemudian bilasin sabun. Setelah terbilas itu berarti basuhan yang kedua. Yang ketiganya pakai larutan air kapur barus. Itu. Kalau ini memang tuntunnya seperti itu. Ya. Ini supaya ya insya Allah yang kaitannya dengan nanti serangga dan tidak mendekat dengan karena air larutan kapur barus itu. Terus yang berhak memandikan siapa? Ini orang Islam yang berakal sehat, balik, jenis kelaminnya sama, dimandikan laki-laki, perempuan dimandikan perempuan, kecuali suami istri atau mahramnya. Bisa bapak ke anaknya, anak ke orang tuanya, itu bisa. Kemudian keluarga yang memang tahu tata cara memandikannya. Kalau nggak tahu pun bisa dipandu sama yang sudah tahu. Itu seperti itu. Dan orang yang bisa menjaga rahasia. Jangan sampai ketika memandikan terus ada ya cacat atau malah disebut si anu mah anunya nganu. Padahal kemarin perasaan tidak nganu, tapi kok jadi nganu? Nganunya diisi sendiri. Udah nyebar kemana-mana. Nah, kemudian mengkafani, tapi sebelum dimandikan sebaiknya memang kafan ini disiapkan terlebih dahulu. Lalu kalau kafan tidak disiapkan terlebih dahulu nanti kelamaan kedinginan kasihan. Itu.
Nah ini jadi hukum dan syarat mengkafani sama dengan memandikan. Kain kafannya ya diperoleh dari barang yang halal. Wabil khusus diambilkan dari harta si mayit itu lebih afdal. Nah kemudian kain kafan hendaknya bersih, warnanya putih, sederhana, tidak terlalu mahal. Yang mahal kadang susah dipotong, ya, disobek. Jadi nanti saya pengennya itu, ini teori saja hari ini, praktek nanti khusus dan betul-betul sampai motongnya kayak apa, bikin baju kurung kalau yang perempuan kayak apa, sampai betul-betul ada modelnya. Dan pura-pura, iya di sini model yang jadi model beneran. Pura-pura sih ada airnya mah kalau di sini. Paham lah kalau megang gayung kayak gini, masih kira-kira ya gayung yang keluar air kan begitu. Ya. Ini nanti jadi bisa beneran, insya Allah. Minimal 1 lapis kalau nggak ada. Tapi laki-laki 3 lapis, bisa seluruhnya menutup seluruh tubuh bisa. Kalau nggak ada 1 lapis saja. Nah, kemudian kalau yang perempuan 5 lapis lah ini. Jadi apa namanya? Seperti di sini ada anak Aisyah kubina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu aswad dan seterusnya. Artinya dari Aisyah Rasulullah dikafani dengan 3 lapis kain putih bersih yang terbuat dari kapas atau katun tanpa memakai gamis dan sorban. Karena ada yang apa namanya di laki-laki dibikin baju kurung, bekas bugil dan seterusnya. Makanya ini cukup sebenarnya Rasul 3 lapis bisa semuanya menutup seluruh tubuh. Ya, kalau nggak ada tadi 1 lapis pun bisa, teman. Kalau hari gini ya semua insya Allah ada lah. Ya 3 lapis ini. Nah kemudian kalau yang perempuan ini 5 lapis itu apa saja? Jadi ini ketika Ummu Kulsum binti Rasulullah ini wafat, maka mula-mula yang diberikan oleh Rasul apa? Ya, jadi ini kain, maksudnya basahan, kemudian baju kurung, kemudian kerudung, kemudian apa namanya selubung, kemudian dimasukkan pada pakaian lain. Berarti kalau mau diurut nataknya, kain menutup seluruh tubuh 2 lapis, kemudian kerudung, kemudian baju kurung, baru basahan. Nanti ketika jenazah sudah diletakkan, basahan dulu, baju kurung, kerudung, baru menutup seluruh tubuh. Begitu itu yang ibu-ibu. Kalau bapak-bapak udah sama 3 lapis semuanya menutup seluruh tubuh, itu sudah bisa. Ya. Nah kemudian di atas kain kafan ditaburi dengan kapur barus atau wangi-wangian setiap lapis. Ya. Kemudian jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya. Jadi yang lubang-lubang itu dikasih kapas, termasuk di sendi-sendi dikasih kapas, tapi tidak apa-apa. Ya, itu yang penting kain kafannya. Ya, ini. Nah, kemudian terakhir tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan sampai kemudian ya diikat. Jadi bisa 7 kalau yang sudah dewasa. Pocong atas bawah berarti 2, ya kemudian baru di bagian leher, kemudian tangan supaya tidak megar, ya ketika sedekap dipas sini, kemudian dipas pinggang, kemudian juga ada dipas sekitar dengkul, ya gitu, lutut. Nah itu supaya jadi nutup nanti ganjil bisa 5, ya kalau anak-anak. Atau bahkan kalau bayi 3 cukup, kan gitu. Jadi ganjil. Ya. Ini saya ngarang sendiri, yang penting bisa dipahami. Ini 3 lembar itu sama lah, semuanya menutup seluruh tubuh untuk laki-laki, intinya itu. Ya. Nah, ini. Kemudian kalau yang wanita, yang perempuan ini seperti ini. Ya. Jadi ini baju kurung yang sudah tutup, ya, yang sudah dibalik begini. Ini kalau dibuka dulu sebelum dikasih jenazah, maka bisa ke atas kan. Jadi 2 ini menutup seluruh tubuh, ya. Ini kemudian ada yang jadi kalau mau ditata nutup seluruh tubuh dulu, 1, 2 menutup seluruh tubuh, 3
Ini tentu di atas tali ya, semuanya tali dulu, baru nutup seluruh tubuh. Ini kerudung, baru baju kurung, lapisan yang keempatnya, kelimanya adalah kain bawahan. Jadi 5 lapis untuk yang perempuan. Jadi kalau jenazahnya sudah ada, maka ini ditutup jadi kayak baju seperti itu. Itu apa namanya, cara motong dan seterusnya nanti. Dan kalau motong tidak harus terus digunting semua, jadi cuma dikasih tanda sekitar 1-2 cm, tinggal ditarik itu bisa, jadi lebih cepat ya. Ini saya yakin di sini sudah pada praktek semuanya kecuali yang belum ya, semuanya udah kecuali yang belum, yang kecualinya dikit apa enggak. Nah ini ya. Nah, ini. Baik, nah ini cara mensolatkan. Ini saya ada 3 ya cara mensolatkan itu. Jadi 3 cara. Kebetulan saya juga pas di Madinah, saya sengaja kepingin di samping sampai ke penguburannya maksudnya. Jadi ketika sholat sengaja pengen di luar bagian paling depan safnya. Karena begitu jenazah selesai, begitu sholat fardu selesai, sholat jenazah selesai, kan langsung diangkat menuju makam baki. Supaya saya bisa masuk ke dalam, pengen lihat di dalam kayak apa. Langsung saya lari pura-pura megang kerandanya, ikut ngangkat. Kalau masuk gerbang, kalau lagi ada jenazah kan harus ditutup, nggak boleh dikunjungi dulu itu, nggak boleh pada berziarah. Akhirnya saya begitu masuk gerbang, karena orang Arab kan tinggi gede, jadi saya makan kadang kalau ngejar, aduh tergopoh-gopoh, udah ngos-ngosan, yang penting masuk gerbang dulu, udah sana. Begitu udah masuk gerbang mah jalan, mengikuti sampai ke pemakaman selesai, alhamdulillah. Saking pengen tahunya. Jadi nanti di sini bisa ditularkan kepada yang lain, di sana kayak apa. Nanti ada gambarnya sebagian. Ya. Ini. Baik, jadi ini sekarang ketika menyolatkan ini. Jadi tadi sebelum menyolatkan ini, ya, tentunya jenazah tadi harus sudah dua-duanya dimandikan sudah, dikafani sudah, barulah ini. Kalau syarat menyolatkan ya tentunya seperti kayak mau sholat wajib. Ya suci badan, pakaian maupun ya tempatnya tentunya. Nah, ini jenazah disolatkan setelah dimandikan, dikafani, jenazah diletakkan di arah kiblat yang menyolatkan tentunya. Nah, kemudian ini ada rukun sholatnya, jadi niat berdiri bagi yang mampu, memang takbir 4 kali, membaca Fatihah, membaca sholawat atas Nabi, mengerjakan mendoakan jenazah juga, mendoakan, kemudian mengucapkan salam. Nanti ada urutannya. Ya. Ini kalau termasuk sunah-sunahnya, jadi mengangkat tangan ketika setiap takbir itu sunah saja, tidak wajib. Merendahkan suaranya biasa, disirkan, jangan dikeraskan. Ya, membaca ta'awud, kemudian disunahkan juga banyak jamaahnya, makmumnya. Kalau memperbanyak saf, ya kalau memang minimal, kalau memang ada cukup ya 3 orang. Tapi kalau hanya 4 orang jangan dibikin 3 saf. 4 orang yang 1 imam. Saf pertama 1 orang belakangnya. Saf pertama, rakaat kedua 1 orang lagi belakangnya. Saf ketiga 1 orang lagi. Itu mah baris berbaris, nanti enggak siap gerak, maju jalan. Ya kalau hanya 4 orang 1 saf saja, imamnya 1 kan gitu, makmumnya 3. Itu. Tapi kalau banyak, pokoknya jumlahnya ganjil. Itu yang bagus ya. Nah, ini kemudian tata caranya ini ada 3. Ini jamaah berdiri dengan niat melaksanakan sholat jenazah, kemudian takbir ini yang umum dulu, yang umum pada umumnya di Indonesia ini. Kalau yang saya sudah bikin buku itu justru yang Fatihah sama sholawat disatukan yang ada di tarjih. Saya bikin buku ini juga, bahkan ada hak patennya ya. Ini kemudian takbir yang pertama itu membaca Fatihah, ini yang umum. Begitu Fatihah selesai, baru takbir kedua ini membaca sholawat minimal Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sampai innaka hamidum majid itu lebih afdal. Ya. Ini setelah takbir kedua, ini yang pada umumnya di Indonesia. Kemudian takbir ketiga mendoakan jenazah minimal Allahumma ighfir lahu. Tapi kalau hafal terus Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu.
masih hafal selanjutnya, wa akrim nujulahu wa wasi' madkhalahu, ya, waghsihu bil ma'i wasalji wal barodi, wa abdilhu daron khairon min darihi wa ahlan khairon min ahlihi wa zaujan khairon min zaujihi wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Kalau melengkap seperti itu. Kalau nggak apal ya tadi Allahumma ighfir lahu aja nggak apa-apa, bolak-balik terus. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir. Kalau memang apalnya cuma itu umpamanya. Ya. Dan apa namanya? Kalau ngelihat orang yang ikut mensolati ini, ya, ini mumpung ingat duluan. Ini apa namanya, pahalanya itu 1 kirot. Kalau sampai dia itu ngurusin sampai ikut menguburkannya 2 kirot. Sampai ketika ditanya, ya Rasul 2 kirot itu kayak apa sih? Akhirnya Rasul pun menunjuk gunung Uhud. Sambil menunjuk gunung itu kayak 2 gunung yang besar. Subhanallah, pahalanya gede banget sebenarnya yang ikut nyolatin pun tadi 1 kirot, sampai ke penguburannya 2 kirot, subhanallah. Makanya ya, jadi kalau pas menghadiri apa takziah itu jangan hanya sekedar naruh amplop pergi dan gitu ya. Tapi ya berusaha untuk ya bisa sampai menyolatkan, setidaknya syukur sampai ke penguburan. Kalau tidak ya menyolatkan ikutlah. Tapi kalau masih sempat, kalau enggak ya gimana lagi kan gitu. Jadi kemudian ini kembali setelah takbir yang ketiga tadi mendoakan itu yang Allahumma ighfir lahu. Kalau apa namanya, mayatnya anak-anak, Allahumma ja'alhu lana salapan wa faroton wa duhron. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kami itu sebagai pendahulu masuk surga, sebagai tabungan karena ini nanti tabungan bagi orang tua wabil khusus dan juga kaum muslimin yang lainnya. Nah, ini itu. Dan ada yang kadang membedakan, kalau laki-laki Allahumma ighfir lahu, yang perempuan ya nggak masalah sebenarnya. Laki, nah mayat mah mau laki perempuan bisa tapi nggak apa-apa, karena ya di dalam Al-Quran sendiri ya ada mukminin, ada mukminat, ada muslimin, ada muslimat. Jadi dibedakan ya nggak masalah. Tapi mau juga insya Allah nyampe. Kalaupun nggak, ini susah biasa Allahumma ighfir lahu ketika perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ini kok susah? Ya udah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afiha wa'fu anhu, tetap bisa nyampe. Nah, setelah takbir yang ketiga ini seperti itu. Kemudian takbir yang keempat ya doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kalau mau diterusin bisa wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu juga bisa. Kemudian barulah salam. Ya salam sunahnya ke kanan saja. Ada yang nambah ke kiri ya monggo kan gitu, tapi sunahnya ke kanan saja kan begitu. Ini tata cara yang pertama yang umum begini ya. Kemudian ada tata cara yang kedua, ini seperti yang ditarjih ya. Ini setelah takbir pertama baca Al-Fatihah dan sholawat itu disatukan. Setelah selesai waladhdallin amin, terus sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, minimal itu sampai innaka hamidum majid tentu lebih afdol. Barulah takbir yang kedua yang dibaca ini Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terus takbir yang ketiga baca apa? Ya baca doa lagi, tambahan lagi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa unsana. Ya. Kemudian juga Allahumma ahyaitahu minna fa'ahyihi alal Islam dan seterusnya. Jadi ada doa yang lain lagi gitu. Nah, kemudian setelah takbir yang keempat baru bacanya sama Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu, baru salam. Kita cara yang kedua ya. Ini tentang tata cara yang ketiga berikutnya ini. Ini yang sering dipakai di Masjidil Haram ataupun di Masjid Nabawi ya. Di Mekah tata cara yang ketiga. Jadi setelah takbir pertama membaca Fatihah, takbir kedua membaca sholawat, takbir yang ketiganya seluruh doa dikumpulkan. Di situ jadi satu. Yang Allahumma ighfir lahu, yang tadi kalau ada anak-anak Allahumma ja'alhu lana salapan wa faroton wa duron. Kemudian yang Allahumma ighfir li mayyitina wa syahidina wa ghaibina dan seterusnya.
tadi, kemudian Allahumma la tahrim najru yang setelah dibaca takbir keempat, pokoknya dikumpulkan di takbir ketiga, baru keempat langsung salam. Jadi pengennya nanti kalau memang ada kesempatan untuk praktek, jadi mulai dari memandikan sampai menguburkan, di sini tetap untuk peraga dan seterusnya, ya nanti disiapkan kain kafan yang beneran masih utuh, di cara motongnya seperti apa, insya Allah nanti akan datang. Ya, tapi kalau saya disuruh ke sini lagi, kok kalau enggak ya udah teorinya aja, loh kan gitu. Ya, nah ini tata cara yang ketiga, dan ini ada yang tadi Fatihah dengan sholawat disatukan ini. Ya, saya sambil mengukur waktu karena tadi harus ada sisa. Ini hadisnya terjemahnya saja, ya. Jadi ini bahwasanya menurut sunnah dalam sholat jenazah itu hendaknya membaca takbir, kemudian setelah takbir pertama hendaknya membaca Fatihah secara sir, kemudian membaca sholawat, dan kemudian mengikhlaskan doa-doa berikutnya. Ya. Setelah itu tanpa ada apa-apa lagi, ya kecuali doa itu langsung salam. Ini yang tadi tata cara Fatihah dengan sholawat disatukan seperti ini. Ya, ini tadi yang bacaan yang Allahumma fir lahu warhamhu wa'afu anhu lah ini. Ya, jadi kalau lengkapnya seperti itu sampai tadi sudah saya bacakan. Ini ada hadisnya riwayat Muslim. Ya, ini kalau nggak hafal tadi hanya Allahumma fir lahu saja. Ini kalau dalam tata cara yang pertama tadi dibacanya ya setelah takbir ketiga, tapi kalau dalam tata cara kedua setelah ya takbir yang kedua. Kalau tata cara yang pertama dan ketiga setelah takbir yang ketiga. Ya. Baik, ini yang tadi kalau mayatnya anak-anak, ya Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa duron atau wa ajron, ya supaya tadi jadi pendahulu atau juga sebagai tabungan. Ya. Nah ini yang tadi kalau dalam tata cara yang kedua, yang ini yang kadang banyak karena sering menggunakan tata cara yang pada umumnya sehingga doa ini jarang dipakai. Ya setelah maghfirahu ya sudah, yang ini enggak. Makanya kalau tata cara yang kedua kan akhirnya takbir ketiganya ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina dan seterusnya. Ya. Inilah barulah setelah takbir yang keempat, ini yang pada umumnya, ini dalam tata cara yang pertama, kedua. Karena tata cara yang ketiga mah langsung salam tadi. Nanti pengennya dipraktekkan coba tiga-tiganya. Nanti bebas sih mau yang pertama, kedua atau ketiga tata caranya. Ya nggak masalah, jangan debat. Ini mau sholat malah debat dulu. Akhirnya malah nggak nyolatin. Kata si mayitnya, gimana sih kok nggak sholat? Kapan ngubur ini antara mayitnya? Kalau gitu gimana? Gara-gara berdebat sebelum menyolatkan jenazah. Nah, ini kemudian alternatif doa yang terakhir, yang keempat di tata cara yang pertama ataupun yang kedua ini, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu begitu. Nah ini berapa yang perlu diperhatikan tadi, kalau mayitnya laki-laki bisa hu, perempuan ha, domirnya ya kalau dua tentunya huma. Ya banyak ya jadi hum, perempuan jadi huna. Tapi ini sebagian ulama tidak mempermasalahan itu, tetap mau laki perempuan adalah pakai hu. Ya. Ini sekarang letak imamnya. Ya. Ini kalau mayitnya perempuan maka kebalik tadi mana? Saya salah mencet. Sudah menguburkan. Ini imamnya di tengah kalau mayatnya perempuan, kalau laki-laki pas kepala. Ya, digambar sendiri aja supaya beda dengan yang lain. Yang penting kan bisa dipahami maksudnya begitu. Ya, nah ini ya, ini letak imamnya. Berikutnya nih kalau menguburkan, kalau yang ayatnya ini belum diinstal Al-Quran Bud ya Pak, nggak apa-apa nanti. Ini ada di menguburkan, ini ayat-ayatnya sudah ada, baik itu di ya bumi dikatakan di sini ya
tempat berkumpul itu kalau yang masih hidup di permukaannya, yang sudah meninggal ya tentu di dalam perut buminya itu gitu ya. Kemudian kita lihat itu dasarnya saja, ini waktunya saja yang kapan saja boleh kecuali 3A ya. Saat matahari terbit nggak boleh, kemudian saat matahari di tengah-tengah istiwa ini nggak boleh, saat juga matahari terbenam ini nggak boleh, tunggu dulu sampai terbenamnya selesai. Dan sholat juga nggak boleh saat-saat ini, sholat wajib pun tidak boleh karena belum waktunya kalau begini. Syuruk juga pas memang betul-betul terbit ya nggak boleh. Syuruk itu, sholat syuruk itu kan ditambah, begitu terbit ditambah kurang lebih 15 menit ya, itu baru sholat syuruk ya. Sehingga yang insya Allah lah sudah sering dilakukan, pahalanya seperti haji maupun umroh taman. Jadi sempurna kata Nabi ya. Baik ya, ini tidak boleh di saat 3 waktu ini ya. Kemudian kaifiatnya, ini memasukkan jenazah ke dalam kubur itu hendaknya dimulai dari arah kepala terlebih dahulu, dilakukan lewat arah kaki ya. Kemudian di dalam liang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring di atas lampu kanan. Jadi makanya ketika mengkafani itu ngikatnya itu di sebelah kiri. Kenapa? Supaya ketika dimiringkan ke kanan ya, nyopot talinya gampang ya. Ini sini kiblatnya sini. Kalau kepalanya sini kan miringnya berarti ke sini. Kenapa kok miringnya ke sini? Ini kalau didirikan maka mengarah kiblat. Orang kalau sakit, sholat harus menyesuaikan. Kalau dia sakitnya sakit perut, umpamanya kebakar, ini suami disetrika oleh istrinya, lagi tidur gara-gara sebel. Wah, harusnya, maka begini kepalanya di sana, ganjel dikit. Kalau didirikan maka dia akan ngadap kiblat. Yang sakit punggungnya maka tengkurap. Nanti kalau didirikan maka akan menghadap kiblat. Yang sakit sebelah kanan maka miringnya ke kiri. Jika kalau didirikan dia akan menghadap kiblat. Itu begitu ya. Tapi kalau di rumah sakit memang susah, tidak bisa menyesuaikan begitu. Saat sakit kemana aja nggak masalah. Tapi kalau memang bisa menyesuaikan seperti itu, alangkah baiknya kalau pas lagi sakit mau sholat ya begitu. Jadi supaya bisa menghadap kiblat. Jadi logikanya termasuk yang dikubur, kenapa dimiringkan? Ini ketika ditegakkan dia tetap akan menghadap kiblat, itu seperti itu. Nah ini baik, kita lihat ini berikutnya. Ini tadi diletakkan miring, kemudian pipi dan kaki jenazah itu ditempel, dibuka ya. Jadi makanya pocongnya dibuka juga dan pipi kebuka. Kalau di sini memang ketika mocong atas bawah ditutup, mukanya ditutup saat membawa. Tapi kalau udah sampai diletakkan ya dibuka. Tapi kalau di Arab kadang sudah dibuka duluan, nggak ditutup, ini cuma paling ditutup kain dikit aja, gitu. Tapi nggak ditutup, itu bisa-bisa aja boleh, nantinya juga dibuka ketika dimasukkan ke liang lahat. Ya. Nah, kemudian waktu menurunkan jenazah ya ke liang kubur hendaknya membaca doa Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah. Ya, ini sama. Jadi dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Jadi mengikuti milah ajaran Rasul ya. Tidak ada tuntunan untuk diazani terlebih dahulu dan dikomati. Jadi ketika saya juga bertanya, loh kok pakai dikomati diazani? Emang ada hadisnya? Nyari seujug-ujug nggak ada, cuman pakai dikiaskan akhirnya dia itu. Oh, bahwa ada yang lahir dan mati itu sama. Padahal maksudnya adalah lahir keluar dari perut ibu kan kepalanya dulu. Nanti ketika meninggal juga ini tadi masuk ke arah liang kubur itu kepala dulu dari arah kaki kubur, itu maksudnya. Bukan kok berarti ketika lahir sama dengan meninggalnya, lahir diadani dan dikomati. Itu pun derajat hadisnya paling tinggi Hasan. Ya, ketika dikomati sebelah kirinya, diadani sebelah kanannya. Itu bagi yang baru lahir. Tapi memang tetap itu masih bisa digunakan untuk yang baru lahir karena memang ada, walaupun derajat hadisnya hasan ya, tidak sampai ke derajat sahih ya. Tapi ya karena
Jangankan sudah lahir, masih dalam perut saja itu sudah mulai berfungsi ketika sudah ditiupkan ruh. Saya punya bukunya belajar Al-Quran sejak bayi dalam kandungan. Pak Mustafa Aye orang Ambarawa itu ngarang buku itu, dan Pak Mustafa Kamal orang Sukabumi, ya kebetulan saya kenal Pak Mustafa Kamal itu sudah punya anak waktu itu 7. Begitu dengar ini, lihat ini, dicoba, bisa bener enggak ini? Bisa sejak bayi dalam kandungan, ya. Akhirnya dia pengen punya anak, nambah lagi satu lagi, dan betul dicoba. Ketika sudah ruh ditiupkan, terus diajarin ya yang kecil-kecil, Bismillah, Allahu Akbar, jadi yang kayak gitu kalimat. Tapi begitu dalam perkembangan berikutnya setelah lahir memang berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, perkembangan untuk penangkapan kaitannya dengan ya kalimat-kalimat thayyibah dan yang lainnya. Ini makanya, tapi ini kembali ke yang ini, jadi diadzani dan diqomati sebenarnya tidak ada tuntunan. Jadi kalau nyari hadis secara lekterlek, ini harus diadzani dulu qomati, itu tidak ada. Setelah di liang lahat, yang nggak ngerti deh kalau Tuhan, yang jelas saya pernah bertanya, dia alasannya hanya seperti itu. Jadi mengkiaskan saja yang tadi. Baik, setelah di liang lahat ditutup, ya dianjurkan dengan kepada pengantar untuk memulai menimbun kubur dengan memasukkan tanah ya 3 kali ke dalam kubur, kemudian dilanjutkan penimbunan. Jadi yang hadir sebenarnya kalau lihat tuntunan Rasulullah itu megang tanah kemudian ditaburkan, ikut menguburkan di situ, bukan bunga sebenarnya. Jadi bunga itu bukan dari ajaran Islam, itu ya niru-niru aja, ya itu. Tapi sunnahnya adalah ya tanah yang hadir situ, kemudian ya 3 kali jadi ganjil, kemudian baru ditimbun sama tukang galinya, itu. Kemudian setelah selesai penguburan diakhiri dengan doa yang isinya mohonkan ampun ya untuk si mayat. Ya kan dia mau dibaca lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu juga bisa. Kadang-kadang bisa ditambahin yang doa keselamatan. Ya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatul jasadi wa jadatan fil ilm dan seterusnya. Karena itu juga ada taubatan qabla maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Ini masih ada kaitannya dengan itu juga. Ya, tambah doa sapu jagat ya monggo. Dan di situ itu sambil berdiri, nggak ada yang sambil duduk-duduk, itu sebenarnya sambil berdiri disunahkannya. Ya, ini. Kemudian bentuk kuburan harus digali cukup dalam sih memang supaya tidak tercium binatang buas. Ya, ini. Kemudian liang kubur hendaknya dibentuk lahat kalau memang kuat. Jadi ada bentuk saku, ada dohru, nanti saya gambar sedikit. Tanah dikubur sebaiknya ya diratakan, dapat dibentuk seperti punggung unta. Ya. Ini meletakkan nisan di atas kubur ini hanya sekedar tanda saja sebenarnya. Ya kalau di Arab nanti ada yang saya kasih contoh gambarnya, ya pakai batu saja sebagai tanda. Ya. Makam Rasulullah sendiri pakai kayak sejenis nisan juga. Kebetulan saya punya dokumen itu, ya. Kemudian jenazahnya ini kalau yang di kapal meninggalnya ini hendaknya diurus seperti biasa, dimandikan, dikafani. Cara menguburkannya itu dibandulin yang berat seperti batu. Kalau memang ini sudah berbulan-bulan kapal, kalau kapal pesiar kan kadang lama sekali. Yang enggak mendarat-mendarat, itu bisa seperti itu dimakamkannya, ya. Adapun nanti dimakan ikan itu bukan urusan kita lagi, cuman kaifiatnya sudah dicontohkan adalah seperti itu, ya. Rasulullah SAW melarang dirikan di atasnya itu ya membangun kayak gitu, dibangun-bangun. Kalau hanya sekedar tanda ya tidak apa-apa, sampai dibangun mewah megah lagi tidak. Kalau di Madinah makam Rasul itu kan memang untuk dibatasin supaya dibenteng betul, sehingga sholat kalau sudah terhalang oleh dinding-dinding yang rapat, maka bukan lagi sholat menghadap kubur karena sudah dibenteng, ya. Karena makamnya memang makam Nabi ada di tengah-tengah, ya, ada di masjid, ada di dalam masjid Nabawi sekarang setelah perluasan.
kan gitu. Nah, ini apa namanya? Kalau tanahnya, kok kebalik lagi saya, masya Allah. Ya. Nah, di mana gambarnya ini ya? Ini kalau tanahnya kuat dibentuk miring kayak gini. Tapi kalau tanahnya gembur, maka seperti ini. Sehingga papannya tinggal naik di atas. Sebab kalau tanahnya gembur kok dibikin begini, ini ambrol terus miring ini. Enggak bisa-bisa. Kan gitu. Makanya ya dibuat seperti itu. Nah, ini kalau memang enggak kuat. Nah, ini kalau tanahnya kuat tadi. Ya. Ini kira-kira seperti itu ini supaya lebih mudah. Ini contoh ya, ketika saya juga mengikut sampai ke dalam, di sana juga ada yang agak kuat dibikin tadi lahat ya, yang lahat kayak gitu. Nah, kemudian ketika nutup ya, ini kalau memang tidak bisa memasukkan lewat arah kaki yang turun hanya sedikit, ya dari depan ya nggak masalah sih. Artinya bukan kok berarti haram nurunin jenazah dari depan, harusnya dari arah kaki kubur. Itu sunnahnya memang dari arah kaki kubur, tapi dari depan ya boleh, nggak masalah ya. Ini jadi ada yang menggunakan ini jadi kayak papan, ada yang menggunakan kayak sejenis batu. Kalau di sini hebel kan sekarang itu kurang lebih seperti itu, atau batu yang sudah dibuatkan. Itu ada yang seperti itu. Nah, ada yang pakai papan, ada digundukin kayak punggung unta. Nah, ini di Makla, di Mekah, ya. Ini cuman pakai tanda batu saja begitu, karena di sana tidak ada tukang bikin nisan. Dan kalau di Makla juga ini dikotakin, kemudian ada kayak apa namanya, cor beton kanan kiri atas. Jadi nanti setelah sekian lama untuk yang makam umumnya ini diambil, sekiranya sudah hancur apa yang dibuang ke laut, katanya begitu. Saya juga nanya yang seperti itu, pengen tahu. Tapi sekarang untuk yang baru ada khusus dekat apa namanya, Gua Hiro, sekitar sana sudah ada. Kan di sana luas sekali, jadi tidak perlu cuman yang di sini nih kalau apa namanya, yang jamaah umum akhirnya tadi setelah lama, sekian lama, maka ini ada kayak tutup itunya apa di atasnya, kayak tutup apa namanya, kayak di sinilah sehingga bisa diangkat cor betonnya itu. Nah, kalau ini di Madinah, ini di apa, Baqi ya, ini kalau makam Rasulnya, ini yang Kubah ini di bawah, jadi sudah termasuk Masjid Nabawi tapi di bawahnya. Ini jadi gambarnya cuma seperti ini ya, ditandain dengan batu saja semacam itu ya. Oke, saya kira sudah cukup karena tadi harus ada waktu juga kira-kira. Monggo, ini sholat curugnya masih apa namanya, cukup, masih kurang, makanya barangkali ada yang bisa didiskusikan. Saya juga kalau memang bisa jawab ya nanti saya jawab. Di sini juga banyak yang lebih alim daripada saya, mungkin bisa bantu saya ya. Dan saya juga berharap ya apa namanya, nanti bisa benar-benar praktek, dan setelah memang ngerti jangan sampai wabil khusus untuk anggota keluarga sendiri ya, sehingga bisa mengurusin kan gitu. Jadi kalau ada yang meninggal ini mau diapain, jangan sampai diem ya. Ini itu orang-orang sini, kamu aja, akhirnya pada saling, bahasa Jermannya pediren. Nah gitu ya, itu jangan sampai begitu. Monggo barangkali ada yang mau di cek 1C. Ustaz, ya. Sorry, saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz. Bukan masalah jenazah, tapi ini sebelum menjadi jenazah. Khusus untuk orang yang dalam keadaan sakit dan menghadapi sakaratul maut. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita mentalkin atau menuntun seorang yang sedang sakaratul maut
supaya bisa mengucap la ilaha illallah. Karena seperti kita ketahui selama ini banyak sekali sekeliling yang sedang dalam sakaratul maut di rumah itu banyak yang ngerubung ya, dan semuanya mengucap la ilaha illallah tanpa memakai jeda. Ya. Yang sepengetahuan bukan sepun saya, ada beberapa dari masukan dari beberapa alim ulama bahwa harus memakai jeda mengucap la ilaha illallah tidak secara terus menerus, supaya diharapkan yang sedang sakaratul maut bisa mencerna ucapan tersebut walaupun hanya dalam hati. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana tanggapan Ustadz untuk mentalkin atau menuntun seorang yang sedang sakaratul maut supaya beliau itu atau yang sedang sakaratul maut itu bisa dalam hatinya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Bagaimana tata acaranya Pak Ustadz? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau sekalian Pak, monggo. Pakai mic nggak? Pakai mic nggak? Biar ibu dengar. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz langsung aja nih. Selama ini kita dapat informasi kalau jenazah itu masih menularkan penyakit gitu. Apakah memang masih menularkan atau tidak menularkan, Pak? Karena musim-musim corona begini malah nggak dimandikan. Susah. Mandikan takut gitu. Takut mati. Takut memandikannya karena menular gitu. Apa masih menularkan penyakit? Gitu. Terima kasih, Ustaz. Ya, baik. Ini dua dulu. Ya. Itu yang pertama tadi cara mentalkinkannya. Ya, makanya tadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi ajari, talkinkan. Jadi mentalkin itu kan mengajari ya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Nah, maka ya tentunya sesuai dengan kemampuannya, dalam arti ya, kalau Bapak ini memang sudah sepuh dan biasanya agak susah, kita tahu dalam waktu hidupnya ya nggak usah banter-banter. La ilaha illallah. Kita nggak ngerti ketika dia umpamanya baru la, kita kan nggak ngerti karena dia ngikutin di dalam hatinya. Tapi yang jelas kalau dia niatnya sudah memang mau baca itu, ya insya Allah Allah maha tahu. Yang kita tidak tahu kan nggak perlu bingung-bingung ngurusin tadi baca enggak ya dia. Yang penting kita adalah ngajarkan sesuai dengan tuntunannya gitu. Apa yang kita mampu, yang kita tahu, kita ajarkan kepada yang lagi sakaratul maut. Insya Allah sebenarnya memang mendengar itu masih gitu. Jadi ya insya Allah bisa menirukan walau memang tadi di dalam hati. Yang sampai benar-benar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, plak itu mah di sinetron. Ya. Nah iya sampai ujung-ujung begitu lah ya ilallah Muhammadur Rasulullah terus plak lah itu kan di sinetron yang sampai kayak gitu banget ngepas mah lah kan gitu ya. Tapi kalau melihat yang sesungguhnya saya juga sering mentalkin ya kan dia enggak kedengaran suaranya, mungkin dalam hatinya ya ngikuti insya Allah. Itu begitu sih, kita yakin aja karena kita udah ngajarkan sesuai dengan tuntunan ya berarti insya Allah lah dia mengikutinya. Cuman jangan sampai ini saya jadi ingat, mungkin Pak Junaidi Hashim pernah cerita di sini apa enggak ya? Ketika ada yang dituntun seperti itu, padahal anak ustadz katanya. Ketika disuruh baca la ilaha illallah yang terucap, katanya lagi masih yang cerita Pak Junaidi wallahu alam. Karena memang tapi itu ceritanya sih katanya di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Gitu. Ketika mau disuruh baca la ilaha illallah malah haleluya. Loh kenapa kok haleluya? Ternyata dulu TK-nya bukan di TK Islam lah katanya begitu atau umum. Jadi mungkin didoktrin sama guru-gurunya. Jadi kalau dalam keadaan apa sehingga harus baca itu maka akan terlambat. Setelah diselidiki ternyata benar, ditanyakan kepada orang tuanya kenapa itu sampai terjadi kayak begitulah. Ya itu berarti kan salah didik, maka ini hanya sebagai selingan saja, artinya anak perlu diberikan
apa namanya yang tadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya sekedar mau meninggalnya saja, tapi sejak lahir pun mestinya ditanamkan kalimat-kalimat tauhid itu. Sebenarnya saat kritis kayak gitu, kalau kata orang Sunda mah babalik pikir, teringat masa lalu sejak dari kecil, dari pertamanya gitu, sehingga memorinya itu akan teringat kembali gitu. Jadi jangan hanya sekedar saat itu saja, tapi kalau dari kecil sudah terbiasa, maka nanti akan biasa juga. Maka ada istilah Allah bisa karena biasa, lo kan begitu. Dan ya bisa jadi ada dua hal. Jadi makanya kalau ngelihat hadis sih kulu mauludin yuladu alal fitrah fa bau yuhawidani au yunasironi au yumajisan. Setiap anak lahir dalam keadaan suci, kedua orang tuanya menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini hadis ini mempunyai arti faktor bawaan ya, itu bisa, tapi faktor lingkungan itu lebih besar. Gitu. Jadi kalau persentasenya faktor bawaan itu bisa 30%, faktor lingkungan 70%. Makanya tadi yang sudah ada itu kalau terus sambil diiniin sebenarnya bisa berpengaruh, tapi ini kadang kalau dari kecilnya tadinya udah kadung kuat kayak gitu, maka itu yang akan muncul. Gitu. Jadi tinggal kuat yang mana tergantung tuntunannya. Makanya menurut saya sebaiknya dari kecil terus, bukan hanya saat mau meninggal. Namanya mau meninggal kan sekarang juga kita mau meninggal. Baru lahir juga kan mau meninggal. Artinya berarti kan diajarkan di talqin itu bukan sekedar sakaratul maut. Berarti tetap dari awal lahir pun juga tetap harus diajarkan. Itu yang lebih bagus. Cuman tetap sampai akhir tadi, sampai mau menghembuskan napas terakhir, tuntunannya begitu kita ikutin saja. Kita harus yakin bahwa dia ngikutin apa yang kita sampaikan karena dia dengar. Itu aja. Adapun dia ngikutin apa tidak, ya wallahu alam, kalau memang kita tidak tahu kan gitu. Itu aja. Sebentar, yang satu lagi itu tadi takut mati, dan ya semua orang ada rasa takut itu pasti karena itu sudah fitrah dari Allah ya. Tapi tadi tetap, makanya kalau seperti itu zikrul maut itu penting ya, mengingat mati itu penting, termasuk kita ngurusin jenazah, termasuk ada materi seperti ini, termasuk sampai ke menguburkan, kan itu pentingnya kita akhirnya zikrul maut, ingat mati, sehingga supaya kita benar-benar mempersiapkannya ya. Karena memang yang dikatakan Imam Ghazali, apa yang paling dekat, jawabnya bukan yang lain tapi mati. Karena antara hidup dengan mati itu bisa selisihnya hanya detik kan gitu. Tadi masih hidup, begitu ya sudah itu meninggal. Jadi sangat dekat jaraknya. Makanya takut mati bawaan ya sudah dari Allah, tapi tadi ya sebaiknya kalau kita memang sudah mempersiapkan diri, kenapa harus takut kan gitu. Karena kapanpun insya Allah ya tadi camat semuanya, tinggal nunggu giliran. Jadi sebaiknya dalam diri kita tetap rasa takut itu ada, wajar, tapi tetap harus kita tutupi dengan amal-amal yang baik